Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi perjalanan ini teman-teman. Setelah kita melintasi di Kota Sekayu, kita lanjutkan lagi untuk menuju ke Lubuk Linggau. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang telah nonton dan mengikuti perjalanan kami kali ini. Saya berdoa mudah-mudahan teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat, senantiasa dimurahkan rezeki, dan semoga teman-teman semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Amin amin ya rabbal alamin. Beginilah suasana dan keadaan lintasan jalan lintas Sumatera teman-teman. Kita sengaja melakukan perjalanan di malam hari, ya, dengan harapan tidak terjadi kemacetan, karena memang jalan menuju ke Lubuk Linggau ini tergolong sangat kecil, ya, makanya kami ambil alternatif untuk jalan di malam hari teman-teman. Setelah kita melintas di Kota Sekayu, mungkin tidak lama lagi kita akan sampai di Babatoman teman-teman. Babatoman termasuk masih wilayah di Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Masih sama teman-teman, jalan masih terasa sangat gelap. Pencahayaan lampu pun sangat minim. Nah, sepanjang jalan ini ada beberapa tempat yang saya skip teman-teman, karena memang kondisi jalan yang sangat hancur, berlubang dan berkerikil. Makanya rekaman tadi agak sedikit goncang dan tidak bagus, makanya saya skip lah. Mudah-mudahan dengan adanya rekaman video kali ini dapat menjadi acuan bagi teman-teman semua yang berasal dari luar Sumatera Selatan. Seandainya ingin menuju ke Lubuk Linggau, Bengkulu, paling tidak dengan nonton video ini dapat menjadi salah satu informasi atau sarana untuk teman-teman semua lebih berhati-hati. Kemudian harapan saya juga dengan adanya video ini dapat menjadi referensi bagi teman-teman untuk mengetahui jalur bagaimana lintasan di jalan lintas Sumatera, Palembang Linggau, bakal sampai ke Bengkulu sana teman-teman. Di mana ada kerusakan jalan, ada lubang, ya paling tidak teman-teman sudah mengetahui di mana titiknya. Dan video kali ini teman-teman memang durasi sangat panjang, karena perjalanan dari Betung sampai ke Lubuk Linggau itu kurang lebih memakan waktu 8-10 jam teman-teman, dengan kondisi kultur jalan yang rusak, ya, makanya jarak tempuh yang semestinya bisa 6 jam pada akhirnya rata-rata bisa kita tempuh dengan 10 jam, 8 jam sampai 10 jam teman-teman, ya, karena kondisi jalan gitu kan. Padahal kalau jalan bagus ya mungkin 6 jam aja udah sampai sih rasanya. Memang saya sengaja membuat rekaman full perjalanan teman-teman, ya, dengan harapan titik demi titik yang kami lintasi, kami lalui dapat menjadi panduan atau patokan bagi teman-teman semua sih harapan saya. Durasinya ya bisa 1 jam lebih nih dalam satu video, karena perjalanan dari Betung sampai ke Lubuk Linggau memakan waktu 8-10 jam. Nanti perjalanan berangkat maupun pulang akan saya upload semua teman-teman, ya, mudah-mudahan harapan saya pulang dari Lubuk Linggau nanti pada siang hari, jadi view yang berada di sebelah kanan kiri maupun view di depan kita paling tidak akan terlihat lebih jelas. Beginilah kondisi lintasan jalan lintas Sumatera pada malam hari teman-teman. Memang secara keseluruhan jalan sangat lengang di saat dini hari semacam ini.
Ya, untuk itu tetap saya selalu menghimbau untuk selalu berhati-hati, selalu waspada, perhatikan marka jalan agar kita selamat dan pengendara lain juga selamat, teman-teman. Setelah melakukan perjalanan beberapa jam ini, teman-teman, ya lumayan melelahkan sih. Dengan kondisi jalan yang rusak, kita digoncang-goncang di dalam kendaraan, ya rasanya pinggang itu udah mau copot semua sih. Ya syukur-syukur saya nggak nyetir. Biasanya kalau nggak saya sendiri nyetir, teman-teman, kalau dengan uminya anak-anak lagi melakukan perjalanan. Kebenaran pada malam ini kita dengan rekan-rekan jemaah, makanya ya bisa silih berganti lah siapa yang mengemudi. Sepanjang jalan lintas Sumatera ini, teman-teman, hampir keseluruhan di sebelah kanan kiri kita pemukiman penduduk, sangat dekat sekali dengan jalan raya, teman-teman. Ya, untuk itu saya selalu menghimbau sih Pak bosan-bosannya untuk selalu berhati-hati, selalu waspada, perhatikan kondisi jalan. Takutnya nanti di saat kita menggunakan kecepatan tinggi ada masyarakat yang melintas, teman-teman, yang nyebrang jalan. Akhirnya kan bahaya kalau kita menggunakan kecepatan tinggi, karena di sepanjang jalan ini, di samping jalannya sangat sempit, perumahan pemukiman penduduk pun sangat dekat sekali dengan jalan raya, teman-teman. Ya, kita gantian karena ini jembatan sangat sempit sekali, dan yang melintas di bahu sebelah kanan pun kendaraan-kendaraan besar, teman-teman. Kita masih berada di Kota Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Beginilah kondisi jalan lintas Sumatera. Jalan agak bergelombang, banyak lubang. Makanya saya juga sudah merasa nih, teman-teman, di rekaman video ini getaran sangat kuat sekali gitu loh. Ya mungkin gambar agak sedikit getar lah, karena memang kondisi jalan yang sangat hancur, teman-teman. Kita masih berada di Kota Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Karena di depan kita ada kendaraan besar dan bahu sebelah kanan pun sangat padat, ya mungkin kita kurang kecepatan lah untuk ambil jarak aman. Tata cara bagaimana kita melintas di jalan lintas Sumatera dengan kultur jalan yang sangat sempit dan padat dengan pemukiman penduduk yang begitu dekat dengan jalan raya, teman-teman, hendaknya selalu kita perhatikan kemungkinan-kemungkinan yang tidak kita inginkan. Biasanya kalau di siang hari, teman-teman, di sini banyak masyarakat yang berlalu lalang. Di samping jalannya sangat kecil karena sangat padat penduduk. Nah, di sebelah kiri kita, teman-teman, ini di Kota Sekayu. Di sebelah kiri tadi ada Polsek Sekayu kalau tidak salah. Ya syukur di malam ini di Kota Sekayu pencahayaan lampu sepanjang jalan ini agak sedikit terang sih. Jadi seandainya memang ada lubang, ada kerusakan jalan, masih dapat kita antisipasi lah dari jarak aman. Perjalanan panjang, ya untung-untung kita rame-rame sih di dalam kendaraan, teman-teman.
Jadi paling tidak dia bisa menghilangkan penat lah di saat kita melakukan perjalanan sejauh ini. Dan yang lain pun sepertinya sudah pada tidur sih, karena ini udah jam 2 pagi ya teman-teman. Kita masih berada di Kota Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Nah, apabila teman-teman melintas di jalan ini, hendaknya apabila kekurangan BBM atau uang cash, silahkan persiapkan di sini dulu teman-teman. Karena setelah ini kita akan melintasi di hutan-hutan sih. Nah, terlihat di sebelah kanan kita antrian panjang truk-truk untuk membeli BBM solar teman-teman. Memang terkhusus di Sumatera Selatan ini pembelian bahan bakar minyak terkhusus solar memang sangat sulit sekali teman-teman. Jangankan sampai di pelosok semacam ini, di tengah kota pun antrinya luar biasa terkait BBM solar teman-teman. Entah sangat langka atau bagaimana, pasokan kurang, ya kita kurang tahu juga sih. Tetapi yang jelas banyak terjadi kemacetan karena kendaraan-kendaraan besar pada antri BBM solar teman-teman. Banyak titik-titik di mana ada SPBU pasti terjadi kemacetan teman-teman. Kita masih berada di Kota Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin teman-teman. Memang banyak tikungan-tikungan yang perlu kita perhatikan untuk menuju ke Lubuk Linggau maupun Bengkulu melalui jalan lintas Sumatera. Apalagi kalau jalan di malam hari semacam ini, kalau kita tidak waspada takutnya akan nyasar teman-teman. Karena banyak sekali tikungan di mana harus kita perhatikan. Perjalanan panjang di malam ini teman-teman. Ya mungkin durasi video yang saya upload ini nggak tahulah sepanjang apa. Mungkin teman-teman akan jenuh juga sih nonton video ini. Tetapi paling tidak semua titik yang saya rekam ini akan menjadi satu panduan lah bagi teman-teman yang nonton video ini. Ya mungkin agak sedikit jenuh untuk mengikuti perjalanan yang dengan durasi yang terlalu panjang semacam ini. Tetapi sekali lagi harapan saya, mudah-mudahan titik demi titik tidak akan terlewat, itu sih harapan saya. Beginilah ganasnya lintasan di jalan lintas Sumatera teman-teman. Karena kita melintas di tengah kota, ya makanya masih agak sedikit terang lah pencahayaan lampu. Tetapi apabila kita sudah lepas daripada perkotaan, keseluruhan rata-rata jalan itu sangat gelap sekali teman-teman. Karena di Sumatera ini sepanjang jalan lintas itu masih banyak hutan. Bahkan di sebelah kanan kirinya juga banyak jurang-jurang yang dalam teman-teman. Banyak tikungan tajam, perlu kita waspada dan hati-hati. Jalan berkelok-kelok, tikungan ke kanan ke kiri teman-teman. Ya himbauan saya, kurangi kecepatan lah, gunakan kecepatan standar untuk keamanan dan kenyamanan kita saat melakukan perjalanan. Kita menghabiskan jarak tempuh satu kabupaten aja panjang teman-teman, karena wilayah kabupaten di Sumatera ini termasuk sangat luas. Makanya untuk menghabiskan satu kabupaten aja butuh waktu berjam-jam juga sih.
Nah, setelah Kota Sekayu teman-teman, maju lagi sedikit nanti kita akan sampai di Babatoman, Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Kalau kita lihat, memang terlihat tampak indah sepanjang perjalanan ini teman-teman. Lintasan jalan lintas Sumatera pada malam hari semacam ini. Kalau dari Betung sampai Sekayu ini teman-teman, ini kurang lebih jarak tempuhnya sekitar 1 jam atau 1,5 jam lah. Sedangkan perjalanan yang akan kita tempuh kurang lebih 8-10 jam teman-teman. Sedangkan yang sudah kita lintasi ini, yang sudah kita lalui baru sekitar 1,5 jam. Ya, masih jauh sih perjalanan ini. Inilah perjuangan panjang teman-teman untuk menghadiri pertemuan umat Islam di Lubuk Linggau, Istimewa Silaturahim Umat Islam tahun 2025 di Lubuk Linggau, yang akan diadakan besok siang sih kalau nggak salah. Besok siang di tanggal 14 Juni hari Sabtu tahun 2025 teman-teman. Dan saya coba di saat setiap perjalanan nanti akan membuat video. Saya sering melakukan perjalanan sih teman-teman untuk menghadiri pertemuan-pertemuan istimewa kaum muslimin. Ya, mudah-mudahan nanti bisa membuat video sampai mana aja lah. Membuat video ini perlu perjuangan teman-teman. Saya menyiapkan ada 4 handphone ini karena setiap perjalanan membutuhkan durasi sampai beberapa jam sih untuk direkam. Rata-rata di video yang saya upload di YouTube itu sedikit sekali sih yang saya skip, makanya harus menggunakan ya handphone yang lumayan banyak lah untuk menyimpan file daripada rekaman perjalanan tersebut. Ya, sedikit agak repot sih, tetapi ya nggak apa-apalah demi teman-teman semua. Mudah-mudahan video yang saya buat ini paling tidak harapan saya ada manfaatnya walaupun itu sedikit. Kita sudah mulai masuk ke hutan-hutan teman-teman. Ini adalah jalan lintas Sumatera Palembang Bengkulu teman-teman. Kalau tampak di kamera sepertinya sih jalan sangat halus, tetapi pada kenyataannya di saat kita melintas jalan banyak lubang, berkerikil juga, dan pencahayaan lampu pun sangat minim sekali teman-teman. Dan lampu kendaraan mobil saya pun lampunya tidak terlalu jauh gitu loh, karena kemarin sempat saya ganti teman-teman dengan lampu variasi begitu kan, makanya pencahayaan lampu ya memang terang tetapi tidak bisa jauh semacam itu. Ya kalau masalah harga ya nggak tahu mahal atau murah lah. Saya ganti kemarin kurang lebih dengan harga 475.000. Memang ada yang bagus sih terang teman-teman, sekitar 1.200.000. Mungkin kita akan lebih nyaman dengan pencahayaan lampu yang terang sih sebenarnya di saat kita melintas di jalan semacam ini. Ini begitu pendek sekali teman-teman lampu cahaya ini, cahaya mobil saya ini, Masya Allah. Ya, sekali lagi saya mohon doalah dari teman-teman supaya perjalanan pada dini hari ini kita selamat sampai tujuan untuk menghadiri ijtimai pertemuan silaturahim umat Islam yang diadakan di Lubuk Linggau pada tanggal 14 Juni tahun 2025 atau tepatnya di hari Sabtu tanggal 14 Juni tahun 2025 di besok siang teman-teman.
Ya, saya yakin teman-teman bosan sih nonton video ini, tetapi nggak apa-apa lah. Yang jelas harapan saya sekali lagi, mudah-mudahan dengan adanya rekaman video semacam ini paling tidak dapat menjadi satu acuan bagi teman-teman yang berasal dari luar Sumatera di saat Anda melakukan perjalanan menuju ke Lubuk Linggau atau ke Bengkulu menggunakan jalan lintas Sumatera, paling tidak sudah mengetahui bagaimana rutenya, bagaimana kondisi jalan, sehingga teman-teman yang hendak melakukan perjalanan tersebut akan semakin berhati-hati dan semakin waspada untuk menjaga keselamatan. Di sebelah kiri kita teman-teman itu adalah jurang yang sangat dalam. Untuk itu hati-hati, karena memang pencahayaan lampu jalan sangat minim. Tak bosan-bosannya saya selalu mengingatkan untuk selalu berhati-hati, waspada, perhatikan marka jalan teman-teman. Saya yakin pasti teman-teman bosan sih, kok bahasanya itu-itu aja gitu. Hati-hati, waspada. Ya, tetapi memang di perjalanan harus semacam itu teman-teman. Kita harus lebih berhati-hati, harus lebih waspada, memperhatikan marka jalan. Karena apa? Kalau tidak semua itu kita lakukan, maka bahaya akan mengintai kita setiap waktu teman-teman. Makanya saya tak henti-hentinya mengingatkan hal tersebut. Ya, walaupun teman-teman semua merasa bosan, ya nggak apa-apa sih menurut saya. Setelah lepas dari Kota Sekayu teman-teman, sebentar lagi kita akan sampai di Babatoman. Nah, setelah Babatoman kita akan sampai di Muara Beliti. Setelah Muara Beliti mungkin kita sudah masuk di wilayah Lubuk Linggau teman-teman. Tetapi untuk menuju ke tempat tersebut ya masih butuh waktu berjam-jam juga sih. Rekaman memang sangat goncang, bergetar teman-teman. Jalan sangat hancur, banyak lubang. Harus selalu waspada dan selalu berhati-hati. Inilah perjalanan yang membutuhkan perjuangan berat teman-teman. Tetapi harapan kami dengan melakukan perjalanan untuk menghadiri pertemuan umat Islam silaturahim, umat Islam mudah-mudahan akan menjadi satu asbab hidayah. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, akan menilai amalan ini langkah demi langkah, detik demi detik, jam demi jam, akan dinilai dengan pahala amalan soleh. Itulah harapan kami. Indahnya jalan lintas Sumatera di dini hari ini teman-teman. Ya, sangat asik sekali sih kalau kita nggak mengemudi loh, tapi kalau mengemudi ya luar biasa lelahnya begitu loh. Karena harus mencari jalan, harus memperhatikan marka jalan, menghindari kendaraan-kendaraan juga. Ya, pasti sangat melelahkan bagi yang mengemudi gitu. Karena saya membuat rekaman, makanya ya bukan saya yang mengemudi kali ini. Beginilah kondisi jalan lintasan di jalan lintas Sumatera Palembang Bengkulu teman-teman. Kita masih berada di wilayah Sekayu sih sepertinya, untuk menuju ke Babatoman di Kabupaten Musi Banyuasin. Setelah Babatoman nanti kita akan sampai di Musirawas teman-teman. Dapat teman-teman saksikan banyak lubang sehingga rekaman begitu bergetar teman-teman.
Ya kita harus jeli sih memilih jalan, karena kita berjalan di malam hari, jadi lubang-lubang tidak terlalu terlihat teman-teman. Mudah-mudahan nanti perjalanan pulang kita, rencananya kami akan segera pulang di saat acara pertemuan umat Islam tersebut selesai. Rencana acara tersebut itu akan diawali dari jam 9 pagi teman-teman, dan acara tersebut akan berakhir pada sholat duhur berjamaah. Nah, mungkin setelah sholat duhur berjamaah kita akan melanjutkan perjalanan pulang kembali ke Betung, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan. Sangat gelap sekali teman-teman. Sebelah kanan kiri kita memang masih banyak hutan, walaupun ada sih 1-2 pemukiman masyarakat, tetapi secara keseluruhan masih dipenuhi dengan hutan-hutan teman-teman. Tetap selalu berhati-hati, waspada, perhatikan marka jalan, karena di sebelah kanan kiri kita terdapat beberapa jurang yang lumayan dalam juga. Seandainya kita selip sedikit ya nantinya malah masuk ke sebelah kanan atau kiri kita ke jurang gitu loh. Kita menggunakan kecepatan rata-rata 80 sampai 100 km per jam sini teman-teman. Nah, di saat kondisi jalan agak sedikit lengang ya kita gunakan kecepatan, tapi tidak lebih dari 100 sih sepertinya teman kita yang sedang mengemudi. Ya paling tinggi 100, 80, 60, rata-rata menggunakan kecepatan tersebut teman-teman. Di depan kita ada kendaraan besar, kendaraan gas LPG sepertinya dari perusahaan Pertamina. Wah, nggak ngasih jalan tuh teman-teman. Oh, ternyata ada lubang yang begitu dalam. Beginilah tantangan kita mengemudi di jalan lintas Sumatera. Kita sudah memasuki di wilayah Babatoman teman-teman. Dapat kita saksikan sebelah kanan kiri kita betul-betul hutan teman-teman. Banyak tikungan tajam, jalan berliku. Di saat kita mengemudi hendaknya perhatikan marka jalan agar kita lebih aman di saat melintas di jalan yang agak lumayan sempit ini teman-teman. Di depan kita tikungan ke kanan, lumayan tajam tikungan ini. Sangat indah sekali lintasan jalan lintas Sumatera Palembang Bengkulu ini teman-teman. Kalau pas ketemu jalan yang halus ya lumayan nyaman sih, tapi tidak terlalu lama lagi kita akan ketemu yang jalan benar-benar hancur, benar-benar rusak teman-teman. Nah, seperti di depan ini banyak lubang, banyak tampalan juga. Medan jalan di jalan lintas Sumatera memang rata-rata harus menggunakan skill driver yang lumayan bagus lah teman-teman. Di samping jalan yang sangat sempit dan kendaraan juga agak lumayan padat, dan pencahayaan lampu yang sangat minim, kemudian banyak tikungan-tikungan tajam. Ya kalau kita mengemudi tanpa skill ya takutnya nanti malah terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ya kebenaran yang ada di dalam kendaraan ini rata-rata
semua bisa menjadi driver sih, bisa mengemudi semua teman-teman. Dan jam terbang mereka pun sama sih, hampir jarak tempuh yang lumayan jauh, sering melakukan perjalanan setiap ada pertemuan-pertemuan ijtima umat Islam ya. Jadi tidak terlalu khawatir lah, karena rata-rata skill yang ada di kendaraan ini yang akan menjadi driver semua sudah mumpuni keseluruhan sih. Di depan kita tikungan ke kiri sangat tajam. Hati-hati, selalu waspada, perhatikan marka jalan, perhatikan rambu-rambu lalu lintas. Dengan kita memperhatikan hal tersebut, mudah-mudahan kita akan selamat sampai tujuan yang akan kita tuju, teman-teman. Tikungan kembali, tikungan ke kanan sangat tajam. Dan di sebelah kiri kita ada jembatan, terdapat sungai yang lumayan lebar, teman-teman. Hati-hati, selalu berhati-hati, hati-hati dan hati-hati, dan selalu waspada. Itulah himbauan saya. Perjalanan yang sangat panjang, sangat melelahkan. Apalagi yang nonton video ini pasti lebih lelah daripada saya yang membuat rekaman, begitu loh. Tetapi paling tidak dengan adanya video ini dapat menjadi panduan lah bagi teman-teman semua yang hendak menuju ke Bengkulu menggunakan jalan lintas Sumatera ini. Biasanya teman-teman bus ALS juga lewat di sini sih. Di sebelah kanan kiri kita agak lumayan ramai penduduk sih sudah. Ya, lebih berhati-hati. Pastikan kendaraan kita dalam kondisi yang baik, teman-teman, di saat kita melakukan perjalanan menggunakan jalan lintas Sumatera. Terutama perhatikan ban kita, teman-teman. Apabila ban kita memungkinkan mudah bocor atau mudah kempes, ya lebih baik kita ganti dulu lah. Karena di sini banyak lubang. Jadi apabila sering kena hantaman lubang, takutnya ban kendaraan kita akan mudah bocor, teman-teman. Ya, kalau bisa gunakanlah ban yang baik lah untuk kenyamanan dan keamanan kita di saat berkendara. Apalagi berkendaranya di jalan lintasan semacam ini, di jalan lintas Sumatera ini yang banyak kerusakan-kerusakannya gitu loh. Sangat indah sekali, teman-teman. Beginilah kondisi jalan lintas Sumatera dan bagaimana bentuk pemukiman yang ada di wilayah Sumatera ini, teman-teman. Posisi kita berada di Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Setelah Bapatoman, mungkin ini bukan Bapatoman sih, teman-teman. Ini adalah Musirawas. Setelah Musirawas kita akan sampai di Bapatoman sih. Nah, setelah Bapatoman mungkin kita akan sampai di Muara Beliti kalau tidak salah, teman-teman. Dan Muara Beliti tersebut sudah termasuk wilayah Lubuk Linggau sih sepertinya. Perjalanan yang sangat mengasihkan walaupun agak sedikit melelahkan. Begitu banyak pemandangan, view yang sangat indah. Dengan keadaan malam hari semacam ini, takutnya di saat kita noleh dengan keadaan gelap semacam ini, teman-teman, takutnya malah ada yang putih-putih seperti pocong, teman-teman. Karena memang gelap gulita sih. Nah, kebenaran ini ada pemukiman masyarakat, jadi agak sedikit terang pencahayaan lampu, teman-teman. Kita akan mendahului kendaraan besar di depan kita. Waduh, jalan agak lumayan hancur, teman-teman. Hati-hati. Ini sangat padat sekali kendaraan besar, teman-teman. Kita ingin mendahului, tapi jalan sebelah kanan ini sangat hancur sekali. Tapi ya mau gimana lagi, harus kita dului, teman-teman.
karena kendaraan besar ini tidak menggunakan kecepatan yang tinggi sih. Kecepatannya mungkin sekitar 40 km per jam saja, makanya cobalah kita untuk mendahului. Ya, jalan sangat hancur sekali teman-teman, mental-mental kayak naik kuda nih. Butuh perjuangan ekstra kita melintas di jalan lintas Sumatera, Palembang, Bengkulu ini teman-teman. Tetap semangat, ikhtiar sepanjang perjalanan. Mudah-mudahan selamat sampai tujuan. Biasanya sepanjang jalan lintasan semacam ini, apabila banyak kendaraan besar, terjadi pungli-pungli teman-teman. Itu sepertinya ada tanda di mana mobil kendaraan besar harus berhenti. Sepertinya ada pungli atau pungutan liar teman-teman ini. Ini wilayah di Musirawas atau di Babatoman, kurang paham juga ini. Ini sepertinya ada pungutan untuk membayar retribusi sepertinya. Kita lanjutkan lagi perjalanan kali ini teman-teman. Di belakang sana tadi banyak kendaraan yang berhenti, memang sengaja di stop. Mungkin ada aparat atau apalah yang meminta jatah dari kendaraan-kendaraan seperti truk yang membawa logistik teman-teman. Ya kita nggak tahu lah, yang penting kita nggak dipintain kan nggak apa-apa gitu loh. Tapi sebenarnya kasihan juga sih para driver kendaraan-kendaraan besar. Dia menggunakan jalan semacam ini mengantarkan barang logistik, perlu perjuangan ekstra teman-teman. Ya sebenarnya harusnya kita memiliki rasa kasihan, hati yang baik lah, dengan kita meminta-minta kepada para supir driver kendaraan truk Fuso yang membawa logistik. Mereka butuh perjuangan berat untuk melintasi di jalan semacam ini aja, udah perjuangan berat teman-teman. Belum ada pemalakan, ada segala macam gitu loh. Sebenarnya kasihan sih. Beginilah lintasan jalan lintas Sumatera, Palembang, Bengkulu. Secara keseluruhan jalan banyak lubang, banyak yang hancur teman-teman. Selalu waspada dan hati-hati. Nah, kita ketemu tempat yang gelap kembali teman-teman. Ini di wilayah Musirawas, pencahayaan lampu tergolong sangat minim sekali. Di sebelah kiri kita banyak kendaraan yang istirahat teman-teman. Banyak truk Fuso yang sedang istirahat sepertinya. Perjalanannya begitu panjang, begitu melelahkan. Ya, tetapi harapan kita semoga dengan perjalanan ini akan menjadi satu keberkahan lah. Tikungan lumayan tajam.
Kita masih berada di wilayah Musirawas, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan. Nah, di sini jalan rata-rata hampir keseluruhan hancur, teman-teman. Seandainya teman-teman melintas di wilayah Musirawas dari Sekayu tadi, hendaknya untuk mengurangi kecepatan lah. Karena jalan begitu sangat hancur sekali, teman-teman. Banyak lubang, banyak berkerikil juga. Bahkan di belakang sana tadi ada beberapa tempat yang saya skip karena jalan memang susah untuk dilalui, teman-teman. Jadi untuk rekaman kali ini memang saya ambil di mana gambar kondisi jalan yang agak bagus lah. Jadi paling tidak dapat menjadi satu panduan bagi teman-teman semua. Kalau saya rekam di jalan yang rusak tadi itu lumayan lama, teman-teman, karena di belakang sana tadi ada antrian juga, antrian kendaraan besar yang hendak melintas di jalan yang rusak tersebut. Jadi benar-benar ya merepotkan juga sih. Entah sudah hampir berapa menit ini, teman-teman, saya bernarasi ya. Kalau ada kekurangan, ada kesilapan, ya mudah-mudahan teman-teman semua dapat memakluminya lah. Dengan durasi yang begini panjangnya, saya harus ngoceh-ngoceh gitu kan. Ya pasti sepanjang omongan ini pasti ada yang kurang tepat. Untuk itu tetap saya minta maaf lah kepada teman-teman semua. Tetapi dengan saya bernarasi yang ala kadarnya ini paling tidak dapat menemani teman-teman semua di saat nonton video ini. Saya sering melakukan perjalanan, teman-teman, tetapi untuk wilayah per wilayah, karena sering melakukan perjalanan ini malah bukannya semakin saya ingat, justru malah sebaliknya, teman-teman. Semakin saya banyak melintas malah semakin lupa nama-nama tempat begitu loh. Jadi ini manusiawi lah, mudah-mudahan, karena dengan rute yang begitu panjang tidak mungkinlah kita bisa mengingat satu persatu wilayah begitu loh. Tetapi paling tidak dengan rekaman ini adalah rute utama untuk menuju ke Bengkulu, dari Palembang ke Bengkulu, teman-teman. Ya, kalau untuk wilayahnya nanti teman-teman apabila melintas di wilayah sini, ya kiranya bisa membaca sendirilah untuk menyinkronkan daripada narasi saya. Yang jelas narasi saya ini mungkin banyak kekeliruan juga sih, saya yakin itu, karena secara pribadi saya juga tidak mungkin bisa mengingat keseluruhan tempat-tempat yang saya lalui sih. Karena jujur setiap kita melakukan perjalanan ya hanya sekali lewat aja, teman-teman, dan itu pun tidak setiap waktu. Kalau setiap hari ya jelas kita paham gitu kan, ini belum tentu 2 tahun atau 3 tahun sekali lewat sini gitu. Justru saya ke Linggo ini baru kali pertama, teman-teman, baru kali pertama di malam ini. Ya saya juga bernarasi ini berdasarkan membaca sih dari sebelah kanan kiri kita. Perjalanan panjang ya, walaupun sedikit melelahkan tapi sangat asik sih, karena kita rame-rame di dalam, walaupun yang lain pada tidur semua sih, teman-teman, karena jam sekarang udah dini hari. Ya kita nikmati aja lah perjalanan kali ini. Kita masih melintas di jalan lintas Sumatera, Palembang Bengkulu, di malam ini, di malam Sabtu tanggal 13 Juni 2025. Ya, kita sudah mulai masuk ke wilayah Babatoman sih, teman-teman. Kita sudah masuk di wilayah Babatoman, Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan.
Di sini sudah mulai seperti perkotaan, sudah ramai dengan pemukiman maupun toko-toko teman-teman. Himbauan saya, apabila teman-teman ingin mencari bekal perjalanan, ya bolehlah mampir istirahat untuk ngopi atau untuk diminum atau cemilan segala macam. Bisa istirahat sejenak di sini. Ini dini hari teman-teman, sekitar jam 2 lebih, tapi kondisi masih lumayan ramai sih di wilayah sini. Kita sudah sampai di Babatoman, Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Tampak di sebelah kanan kita warung-warung kopi maupun pecel lele masih banyak buka juga teman-teman di jam 2 pagi ini. Di depan kita tikungan ke kanan agak lumayan tajam, dan pemukiman toko-toko pun terlalu dekat dengan jalan raya. Untuk itu selalu perhatikan, hati-hati tikungan ke kiri. Ya mungkin nanti video akan segera kami akhiri lah teman-teman. Ya sebenarnya ini udah dini hari sih, udah sepertiga malam. Kalau bisa kita usahakan untuk sholat tahajud dulu lah dengan rekan-rekan yang lain. Karena di perjalanan ini semoga dengan kita banyak ibadah akan mendatangkan satu kebaikan. Ya terlebih untuk kita sebagai pelaku perjalanan untuk menghadiri pertemuan umat Islam yang diadakan di Lubuk Linggau besok siang di hari Sabtu tanggal 14 Juni tahun 2025 teman-teman. Ya semoga berkah dan rahmat Allah akan turun pada malam hari ini, dan semoga juga harapan kita perjalanan yang begitu melelahkan ini akan dinilai sebagai ibadah, sebagai amalan soleh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah doa kita. Di sini masih lumayan ramai teman-teman. Kalau hendak beristirahat, ya saya rasa sih sangat aman, nyaman, karena banyak orang berjualan juga, baik warung kopi maupun pecel lele. Kita masih berada di Babatoman, Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Di depan kita ada jembatan yang lumayan luas teman-teman, lumayan panjang karena ada sungai di bawahnya. Dan di depan kita sangat gelap sekali, pencahayaan lampu jalan agak sedikit berkurang. Hati-hati, perhatikan marka jalan. Jalan yang lumayan rusak, banyak lubang, bikin pinggang agak melintir teman-teman. Sangat gelap sekali, tidak ada pencahayaan lampu jalan di sebelah kanan kiri kita. Ini ada jembatan lagi teman-teman, dan di jembatan tadi ada sedikit lubang. Untuk itu selalu berhati-hati. Di depan kita tikungan ke kiri lumayan tajam, sangat gelap sekali. Selalu berhati-hati dan waspada, perhatikan
marka jalan. Jalan memang sedikit berlubang, berkerikil. Kita masih berada di Bapatoman, Kabupaten Banyuasin, Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Karena jam sekarang sudah menunjukkan sepertiga malam teman-teman, mungkin nanti kita akan cari masjid lah untuk sholat tahajud. Ya sembari kita istirahatlah sejenak. Mudah-mudahan di depan sana ada masjid yang dapat kita singgahi untuk mendirikan sholat tahajud lah, insya Allah. Mudah-mudahan perjalanan ini menjadi berkah dan menjadi satu amalan yang akan dinilai Allah dengan nilai ibadah, insya Allah. Mungkin video sebentar lagi akan saya akhiri teman-teman setelah kita menemukan masjid. Apabila sepanjang narasi saya ada kata-kata yang kurang berkenan bagi teman-teman semua, saya selaku manusia biasa, kepada teman-teman saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, mohon maaf yang sedalam-dalamnya, dan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saya mohon ampun. Akhirnya video ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukron jazakallah khairah. Nah, ini ada masjid teman-teman. Saya tunggu perjalanan selanjutnya. Kiranya teman-teman semua sudi mengikuti perjalanan dari Betung menuju ke Lubuk Linggau. Saya tunggu di video berikutnya.